Oke, kita semua tahu gambaran sains yang sering kita dengar di sekolah kan? Sains itu kayak membangun menara pengetahuan, bata demi bata lurus menuju kebenaran. Tapi gimana kalau ternyata kemajuan sains yang sesungguhnya itu lebih mirip sebuah revolusi yang ya agak kacau, di mana seluruh fondasi lama harus dihancurkan dulu, baru dibangun lagi dari awal. Nah, itulah ide radikal di balik buku yang akan kita bedah kali ini, struktur revolusi ilmiah. Dan yang menarik, orang di balik ide ini bukan sejarawan atau filsuf loh, tapi seorang fisikawan bernama Thomas S. Kuhn. Ironis banget kan? Justru keyakinan Kuhn tentang sains malah goyah pas dia ditugasin ngajar sejarah sains. Pengalaman inilah yang melahirkan argumen revolusionernya. Dan percaya deh, pemikirannya ini relevan banget buat kita ngerti perdebatan sengit hari ini. Mulai dari soal masa depan AI sampai krisis iklim. Ini kata-kata dia sendiri. Kun sadar, ilmuwan zaman dulu kayak Aristoteles itu bukan orang bodoh. Sama sekali bukan. Mereka cuma ngelihat dunia pakai katakanlah kacamata yang benar-benar beda dari kita. Nah, kesadaran inilah yang akhirnya mengubah total arah hidupnya dan memunculkan pertanyaan besar yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Jadi, ini dia pertanyaan intinya. Coba deh lupain sejenak gambaran di buku pelajaran tentang pahlawan-pahlawan sains yang terus nambahin kepingin kebenaran. Kun justru nawarin model yang jauh lebih dinamis. Ada periode stabilitas yang panjang, tapi diselingi sama guncangan revolusioner yang mengubah segalanya. Oke, sebelum ngomongin revolusi, kita harus paham dulu, apa sih yang terjadi di antara revolusi-revolusi itu? Kuhn menyebutnya sains normal. Ini tuh kerjaan sains sehari-hari yang dilakuin sama sebagian besar ilmuwan, hampir setiap saat. Kunci buat ngerti sains normal itu ada di konsep Kuhn yang paling terkenal, paradigma. Anggap aja paradigma itu kayak peta dan seperangkat aturan main yang udah disepakati bersama. Paradigma inilah yang ngasih tahu para ilmuwan, oke, di alam semesta ini isinya ini aja. Pertanyaan yang boleh ditanya itu yang ini, dan cara jawabnya harus pakai metode ini. Menurut Kuhn, sains normal itu bukan soal nyari penemuan baru yang radikal, bukan. Lebih mirip kayak kerjaan beres-beres atau mecahin teka-teki. Bayangin aja, Anda lagi nyusun puzzle. Gambar besarnya kan udah ada di kotaknya tuh. Tugas Anda ya cuma ngisi detailnya, mastiin tiap kepingin pas di tempatnya. Kutipan ini benar-benar ngena ya. Ini nunjukin betapa kuatnya sebuah paradigma. Selama masa sains normal, ilmuwan itu nggak berusaha buat nantang si kotak itu. Mereka justru kerja keras di dalamnya. Kalau ada hasil yang nggak pas sama kotaknya, wah biasanya sih diabaikan. Atau lebih sering lagi dianggap si penelitinya yang salah, bukan paradigmanya. Jadi, poin pentingnya di sini, sains normal itu sifatnya kumulatif. Dia terus membangun di atas pondasi yang udah ada. Sebaliknya, revolusi ilmiah itu non-kumulatif. Dia nggak nambahin, tapi justru hancurin fondasi lama dan bangun sesuatu yang baru sama sekali. Tapi gimana kalau ada kepingan puzzle yang nggak akan pernah cocok, mau dipaksa kayak gimana juga? Nah, dari situlah sebuah krisis dimulai. Kuhn menyebut kepingan yang nggak pas ini sebagai anomali. Anomali itu bukan sekedar data yang salah dikit ya. Coba bayangin temuan kayak materi gelap di kosmologi, atau krisis replikasi di psikologi, sesuatu yang harusnya nggak ada di sana, tapi kok ya muncul terus di pengamatan dan bikin pusing 7 keliling. Awalnya anomali seringnya diabaikan. Tapi kalau anomalinya bandel, muncul terus, dan makin banyak ilmuwan gagal mencahinnya, komunitas ilmiah mulai kehilangan kepercayaan sama paradigma mereka. Inilah yang memicu periode yang disebut Kuhn sebagai krisis. Selama krisis ini, aturan main jadi lebih longgar, dan ide-ide yang tadinya dianggap gila, malah mulai dipertimbangkan serius. Dan ini ngegambarin banget kondisi emosional selama krisis. Rasa nggak aman, para ilmuwan merasa fondasi bidang mereka itu lagi retak. Cara-cara lama udah nggak manjur lagi. Dan justru kondisi inilah yang membuka ruang bagi lahirnya sesuatu yang benar-benar baru. Nah, ini dia puncaknya dari cerita Kuhn, perubahan paradigma itu sendiri, atau yang kita kenal sebagai revolusi ilmiah. Di sini Kun pakai analogi yang keren banget, perubahan Gestalt. Tahu kan gambar ilusi optik yang bisa dilihat sebagai dua hal berbeda? Ya, kayak gitu. Ini bukan sekadar interpretasi baru, ini perubahan persepsi total. Setelah revolusi, ilmuwan itu nggak lagi menafsirkan dunia yang sama dengan cara beda. Mereka secara harfiah melihat dan bekerja di dunia yang sama sekali baru. Coba perhatiin kata kuncinya di sini, non-kumulatif dan tidak sesuai. Paradigma baru itu nggak tumbuh dari yang lama. Mereka itu bersaing.
Contohnya, paradigma Einstein tentang ruang dan waktu itu nggak nyambung sama sekali sama paradigmanya Newton. Anda harus pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Poin ini dalam banget maknanya. Buat Galileo, batu yang berayun itu adalah sebuah pendulum. Titik. Bukan cuma interpretasi baru dari benda jatuh yang terhambat, kayak yang dilihat Aristoteles, objeknya itu sendiri udah berubah di mata mereka. Dunia ilmiah seolah-olah diisi sama entitas-entitas baru. Nah, ini ngejelasin kenapa revolusi ilmiah itu seringnya kontroversial dan banyak ditentang. Karena paradigma yang bersaing itu nggak bisa dibandingin secara adil pakai aturan yang sama. Pindah dari satu ke yang lain itu bukan keputusan logis semata. Perlu semacam lompatan keyakinan, sebuah pengalaman konversi. Makanya ilmuwan-ilmuwan senior seringkali nolak paradigma baru sampai akhir hayat mereka. Jadi, apa artinya semua ini buat pemahaman kita tentang sains? Kenapa sih gagasan Kuhn ini dianggap revolusioner banget? Intinya begini, Kuhn nunjukin ke kita kalau kemajuan itu bukan proses yang mulus, tapi serangkaian periode stabil yang diselingi sama guncangan intelektual. Dia juga ngasih tahu kita kalau penolakan terhadap ide baru itu bukan tanda kebodohan loh. Justru, itu konsekuensi alami dari komitmen yang kuat terhadap sebuah paradigma. Komitmen yang sama yang bikin sains normal bisa begitu sukses. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang provokatif. Kalau kita pakai kacamata Kuhn buat ngelihat sains hari ini, kita bisa bertanya, di mana ya kita lihat anomali-anomali yang bandel itu? Apa di fisika partikel dengan teka-teki yang belum terpecahkan? Atau di ilmu sosial dengan krisis replikasinya? Di bidang mana ada ketidakamanan profesional yang makin terasa? Di mana kira-kira paradigma berikutnya bakal muncul? Jadi, ide-ide Kuhn ini bukan cuma pelajaran sejarah. Ini adalah alat buat kita memahami masa kini dan masa depan penemuan.